Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk semua nikmat yang senantiasa ada. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Alhamdulillah pada malam hari ini dengan nikmat-nikmat itu kita bisa berada di tempat yang paling mulia dan kegiatan yang paling mulia pula. Karena tempat yang paling mulia di muka bumi Allah adalah masjid-masjid Allah. Dan perkara yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah muzakarah, majalis zikir. Ketika kita berada di majelis-majelis ilmu, majelis yang di situ dibacakan ayat-ayat Allah. Majelis di situ disebutkan hukum-hukum Allah. Majelis di mana kita diingatkan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Mudah-mudahan malam hari ini kita mendapatkan kemuliaan yang sesungguhnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah perlu adanya iman dan perlu adanya ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat dan kemuliaan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mereka diberikan ilmu. Ketika Allah mengatakan diberikan ilmu, berarti ada yang memberikan. Siapa yang memberikan ilmu? Adalah Allah. Oleh karena itulah sering-seringlah berdoa kepada Allah agar minta kita ditambah ilmu kita. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah minta tambah kepada Allah selain ilmu. Tidak pernah Nabi berdoa, ya Allah tambah harta saya, tambah anak saya, tinggikan jabatan saya. Tidak pernah Nabi meminta itu. Satu-satunya yang diminta tambah oleh Rasul, ilmu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambah ilmu saya. Warzuqni fahma. Dan beri saya rezeki pemahaman. Berarti pemahaman agama adalah rezeki. Bahkan lebih mahal daripada rezeki harta. Ketika kita diberikan pemahaman oleh Allah terhadap agama kita, itu sesungguhnya adalah rezeki yang luar biasa. Maka duduk di majelis ilmu berarti majelis yang menambah rezeki. Majelis yang menambah rezeki yang dalam hal ini adalah pemahaman agama. Itulah sebabnya majelis ilmu itu kata Rasul taman surga. Yang di surga itu yang ada hanya yang nikmat-nikmat saja. Rezeki itu nikmat enggak? Rezeki itu adalah nikmat. Maka pemahaman agama akan didapatkan dari majelis-majelis yang kata Nabi itu adalah taman surga. Ikhwati fillah, sama-sama kita juga harus berselawat dan bersalam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita benar-benar merindukan beliau, benar-benar mencintainya. Jujurlah dalam mencintai Nabi kita. Jangan berpura-pura, jangan asal, tapi mesti ada kejujuran dalam cinta.
Karena cinta yang jujur itulah yang akan menyelamatkan kita di hari mahsyar. Berat di mahsyar itu, tapi akan menjadi ringan insyaallah dengan cinta kita kepada Nabi. Karena Nabi sendiri yang mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Engkau di hari mahsyar akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Kira-kira kalau kita bersama Nabi selamat enggak? Engkau bersama orang yang engkau cintai. Sekarang awak cintai Nabi. Nanti di mahsyar samanya awak selamat enggak kira-kira? Pasti selamat. Karena Nabi lah orang yang pertama yang akan selamat di mahsyar. Bahkan berdasarkan kepada hadis yang sahih, dari semua manusia yang ada, yang pertama sekali yang akan dikembalikan ruhnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu barulah manusia-manusia yang lain. Itulah kemuliaan yang diberikan kepada Nabi kita, dan kita sebagai umatnya mendapatkan kemuliaan pula ketika kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan satu kemuliaan. Salah satu dari kemuliaan yang diberikan oleh Allah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mereka lah yang akan pertama untuk masuk surga. Jadi belum akan masuk umat manapun ke dalam surga Allah sebelum umat Nabi Muhammad memasukinya. Maka dalam hadis dikatakan oleh Nabi, nahnu al-akhiruna al-awwalun. Kita ini kata Nabi al-akhiruna, yang terakhir. Tidak ada generasi setelah awal. Generasi terakhir generasi Nabi Muhammad. Tetapi al-akhiruna al-awwalun. Tapi kita yang pertama. Biarlah kita yang terakhir hidup di dunia ini. Tapi kita pula yang pertama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan kenikmatan surga yang telah disediakan dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah, sejarah perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dalam hal ini kita masih bicara pada periode awal dari dakwah Nabi di Mekah. Yang pertama sekali yang dilakukan Nabi adalah bina al-janibil aqadi, membangun fondasi, meluruskan akidah. Sudah beberapa poin yang kita sampaikan dalam persoalan ini. Yang terakhir kemarin untuk membangun akidah tauhid. Yang terakhir yang kita bahas kemarin adalah Rasul berdasarkan kepada ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah menyampaikan, menjelaskan tentang hakikat neraka. Seperti apa neraka, apa azabnya, apa pakaian yang akan dipakai oleh penduduk neraka, apa makanan yang akan mereka makan, apa pula minuman yang mereka minum. Ini bagian dari bina at-tauhid, bina'ul aqidah. Maka percaya kepada surga dan neraka itu bagian dari iman, bagian dari tauhid kita kepada Allah. Percaya bahwa surga dan neraka itu hak. Maka kalau kita tengok buku-bukunya para ulama salaf, ketika mereka menulis persoalan akidah, selalu dibahas persoalan itu. Al-jannatu hak, wan naru hak, al-hisab wal mizan. Surga itu benar adanya, neraka itu pasti adanya, hisab mizan itu pasti akan ada. Ini bagian dari iman.
Oleh karena itulah ayat-ayat yang berkaitan dengan hari kiamat, berkaitan dengan nerakanya Allah, itu kebanyakan diturunkan di awal-awal dakwahnya Nabi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk bina al-janibil aqadi. Karena kalau seandainya kita sudah tahu balasan neraka yang disediakan oleh Allah untuk mereka yang pendosa, maka kita akan taat kepada Allah. Dan itulah yang membuat sahabat menjadi berubah. Dijelaskan apa itu surga, apa itu neraka, seperti apa kenikmatannya. Untuk surga, libasuhum fiha harir. Pakaian mereka dari sutra. Makanan mereka yang enak-enak. Apa saja yang diinginkan bisa didapatkan. Tapi ketika Allah bicara neraka, ada namanya pohon zaqqum. Syajaratu zaqqum. Buah tapi bentuknya sama seperti kepala syaitan. Pernah nampak kepala syaitan? Dan itu artinya syaitan berarti sesuatu yang menakutkan. Jadi itulah gambaran buah zakum. Dan itu adalah makanannya orang-orang ahlun nar, orang-orang penduduk neraka. Jadi para sahabat itu berubah ketika mereka mendapatkan informasi pasti dari Nabi, begini surga, begini neraka. Maka ketika mereka berbuat maksiat atau ingin berbuat maksiat, terdorong untuk berbuat maksiat, mereka akan takut sehingga mereka meninggalkan. Andaikan terlanjur berbuat dosa, maka mereka akan sesegera mungkin untuk bertaubat. Dan jika ada hukuman, maka datang kepada Nabi minta ditegakkan hukum itu. Itu bayar mengakui kesalahan. Ada di antara mereka terlanjur berbuat zina, wal'iyadzubillah, datang kepada Nabi, ya Rasulullah, tolong hukum saya telah berzina. Apa dia minta hukumnya? Karena dia tahu kalau hukum akhirat akan sangat dahsyat. Selesaikan di dunia ini, ya Rasulullah. Ini hamil nih katanya. Ini kena zina nih. Tolong hukum saya. Kata Nabi, nantilah, tunggulah lahir dulu. Ala lahir datang. Ya Rasulullah, anak sudah saya lahirkan. Sekarang tolong tegakkan hukum itu. Apa kata Nabi? Susulah dulu. Ala 2 tahun lo menyusukan lo. Nyakan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. 2 tahun sempurna. Ala selesai 2 tahun datang, ya Rasulullah, tugas saya menyusui sudah selesai. Tolong tegakkan hukum. Nampak enggak kekuatan taubatnya itu? Apa enggak bisa macam itu? Ada orang mengaku bersalah kini. Lah jauh bersalah banding. Gitu yang ada. Lah ketok Palu korupsi sekian miliar banding. Lah jelas salah mama. Tapi yang ada bukan mengakui. Sangat sulit menemukan hari ini orang-orang mengakui kesalahan. Tapi sahabat karena kekuatan iman mereka kepada Allah, ternyata itu yang mereka lakukan. Apa sebabnya? Dia tahu nanti ada balasan. Ada neraka Allah yang sangat berat, yang dahsyat, yang tidak mungkin mereka sanggup untuk menanggungnya. Eloklah selesai di dunia boleh. Maka salah satu dari cara merubah masyarakat dalam konsep dakwahnya Nabi, memberitakan kepada mereka balasan-balasan dari kemaksiatan yang mereka lakukan. Dan Nabi berhasil dalam dakwahnya, lahirlah sahabat-sahabat yang taat. Andaikan terjatuh kepada kesalahan, maka mereka adalah orang yang sesegera mungkin pula untuk bertaubat kepada Allah. Andaikan ada hukuman, mereka minta tuntut kepada Nabi agar hukum itu ditegakkan.
Nah ini pula yang harus ada pada diri kita bersama supaya kita menjadi berubah. Seandainya ada kesalahan yang terlanjur, sesegera mungkin harus bertobat kepada Allah. Andaikan ada hubungannya dengan orang lain, berarti sesegera mungkin pula kita untuk menyelesaikannya dengan orang lain. Kadang-kadang terbawa perasaan, utang semua. Lelamu ndak bayu, uang dulu lupa, kini terkadang ndak wak. Lihat mau mengingat orang dah. Atau bersyukur, untung lupanya. Alhamdulillah lupanya kesannya. Maka sebagai orang beriman, tunjukkan kepada Allah. Datangi, dulu pernah berhutang. Dan jika ingin diselesaikan, sekaranglah saat untuk menyelesaikan. Ya kalau dah datang contoh itu tu, kadang-kadang orang tu udahlah selesainya lah ni lah labi cito tu nya. Nya nampak ada kejujuran. Ketika dinilai sebagai sebuah kejujuran, orang insya-Allah akan bermuamalah pula dengan kejujuran. Tapi yang penting adalah bagaimana kita siap untuk mengakui kesalahan itu. Baik, ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Supaya poin kita bertambah, maka malam hari ini akan kita lanjutkan cara membangun pondasi akidah oleh Nabi di awal-awal dakwahnya adalah memberikan penjelasan tentang al-qada wal qadar. Al-qada wal qadar. Ketentuan dan ketetapan Allah yang ada dalam kehidupan kita. Bahwa kita ini hidup tidak di dalam kehendak kita. Tapi kita ini hidup berada di bawah kontrol dan kehendak mutlak yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Al-qada wal qadar. Maka pada poin berikutnya yang dijelaskan oleh penulis, salah satu dari dakwah Nabi dalam membangun akidah di awal-awal periode Makkah itu adalah mafhumul qada'i wal qadar, bayan mafhum al-qada'i wal qadar, memberikan penjelasan kepada mereka para sahabat tentang ketentuan dan takdir yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa beda antara al-qada wal qadar? Qada adalah sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah pada zaman azali. Kita umurnya berapa? Kalau kita nikah anaknya berapa? Nanti anak yang dimiliki itu duluan meninggal dari ayahnya atau tidak? Karena berapa banyak dalam kehidupan kita saksikan anak lebih dulu meninggal daripada ayah. Kosan mati kok tidak menunggu tua. Ada tua mati juga. Ada yang ternyata masih muda bisa juga lewat. Semua adalah ditentukan oleh Allah. Itu qada. Adapun qadar, terjadinya ketentuan itu pada waktu yang sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Besok pagi ada enggak qada awal? Ada. Tapi sudah terjadi belum? Belum. Ketika terjadi itu adalah qadar. Jadi al-qada, ketentuan yang terdahulu pada zaman azali yang Allah sudah tetapkan. Sedangkan qadar itu terjadinya ketentuan Allah pada waktu yang telah ditetapkan oleh Allah. Ada yang mengatakan kebalikannya. Ada yang mengatakan qadar adalah definisi qada tadi, sedangkan qada adalah definisi qadar yang kita sampaikan. Terlepas dari perbedaan para ulama dalam mendefinisikan itu, tapi yang jelas dalam kehidupan ini ada ketentuan Allah yang tidak bisa kita protes. Inilah ternyata cara untuk merubah pribadi masyarakat, sahabat ketika itu, sehingga mereka menjadi orang-orang yang saleh.
Ketika kita tahu bahwa kehidupan kita bukan berada dalam kehendak kita, ada pada ketentuan Allah, pasti akan menyebabkan ketenangan dalam kehidupan kita. Tidak ada yang harus kita khawatirkan. Soal rezeki, Allah yang memberikan rezeki. Soal musibah, Allah yang menguji kita dengan musibah. Kapan kita keluar dari musibah itu, Allah pula yang menentukan kapan berakhirnya musibah yang kita alami. Jadi semua sudah diatur oleh Allah. Dan semua yang diatur itu pasti. Hanya ada dalam rahasianya Allah. Tidak ada kita yang tahu. Maka sahabat ketika mengetahui itu semua, nyaman hidup mereka. Saat mereka berusaha, sedih itu dapat sainya. Alhamdulillah, ikut takdir Allah saya itu. Ke siapa kan bangi? Kau nak banginya bangilah ke di masing-masing. Kau lambik jago bangi. Orang lah buka kade sedonya lolok ibu. Aduh, kan dicai dah orang tu kade awak tapi dak awak tutui. Ante apa tapi lain. Kau kan nak bangi ke di masing-masing. Artinya muhasabah. Tetapi tidak ada yang perlu kita menyalahkan orang lain. Aiko ugi dan seko dan pulang menyabab begini. Tidak bisa. Karena semua ada dalam aturan dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran yang mengatakan seperti itu. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami segala sesuatu telah kami ciptakan biqadar, dengan qadar, dengan ketentuannya, dengan batasan yang telah diatur oleh Allah. Kulla syai', segala sesuatu ada batasnya oleh Allah. Ini mata yang bisa memandang ini, sampai kapan dia bisa memandang? Terserah Allah. Telinga yang masih bisa mendengarnya, sampai kapan dia bisa mendengar? Terserah Allah. Maka selagi dia diberikan fungsinya oleh Allah, maka jadikanlah dia untuk melakukan sesuatu yang diridhai oleh Allah. Kok lain bisa kaki du malangkah, langkahkanlah ke masjid. Karena satu saat nanti ketika sudah tidak bisa melangkah, abu tak anak ke masjid. Apa aja lainnya lah ditutui Allah Taala fungsi. Wang sedekah kok yang melangkahnya. Tanggunglah sama uratnya. Maka selagi bisa, selagi sehat, selagi Allah berikan fungsinya, gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai baru teringat untuk melakukan kebaikan ketika fungsi sudah. Ketika diberikan rezeki yang banyak oleh Allah, jadikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena nanti ada batasnya. Suatu saat mungkin Allah rubah. Itu sudah tuh buat kanang. Dahulu kutu kayu dahulunya. Ndak ke kanang-kanang beli simin sesaatnya. Kini mau nak beli. Nah, maka sahabat ketika paham tentang al-qada'u wal qadar, tahu dia bahwa segala sesuatu betul-betul ada pada kehendak Allah. Takdirnya Allah yang menentukan. Hidup mereka sangat nyaman. Tak ada kecurigaan, tak ada rasa takut. Apakah ditakutnya Allah Ta'ala menentun? Tidak ada yang harus dikhawatirkan, tidak ada yang ditakutkan. Maka orang beriman itu enggak boleh takut, enggak boleh sedih, enggak boleh khawatir. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman, wa antumul a'laun, kitalah yang paling tinggi. Tidak ada yang melebihi itu. Karena konsep al-qada'u wal qadar. Maka ikhwati fillah, perlu kita pahami, dan di sini memang diberikan penjelasan
ketika kita ingin tahu apa yang dimaksud dengan dan seperti apa makna beriman kepada takdir. Apa makna beriman kepada qada wal qadar. Jadi joleh rumah kan bahasa hidup kita ini bukan kita yang menentukan. Untuk lolok aja enggak bisa memastikan. Ada enggak yang bisa memastikan besok malam ini lolok jam sekian? Enggak ada. Ada orang yang nak lolok, enggak lolok. Terpaksa minum ubek lah boleh lolok. Ada di antara orang, lu nak lolok lah. Ala hilang aja. Dia enggak nak lolok. Bahkan di majlis taklim bisa. Tapi enggak ada siko enggak ada. Kalau siko untung jagonya enggak kan. Jadi tidur saja enggak awak menonton. Maka persoalan tidur itu ada pada ayat yang paling agung. Apa ayat yang paling mulia? Ini ayat mulia sudah. Tapi yang paling ayat kursi. Ayat yang paling mulia bicara tentang tidur dan ngantuk. Coba ya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Hanya Allah yang tidak disentuh oleh ngantuk, oleh tidur. Yang lain ngantuk, yang lain bisa tidur. Kapan tidur, kapan bangun, itu Allah yang menentukan. Ada enggak yang bisa menjamin besok pagi jam berapa nyata jago? Enggak ada. Oh bisa pakai jam Pak Ustaz. Setel jam tu. Lepas kali-kali bunyi jam tu enggak ada jago-jago. Kadang alat lain ngau kenek dah apa matin cuci dekom sengaja mati. Nya nak jago jam itu. Ala udah ngau dah apa matin lah jam. Akhirnya enggak jadi terjaga. Maka soal tidur saja, soal ngantuk saja ternyata kita tidak bisa menentukan. Atau kena membangkang juga ke Allah Ta'ala. Jangankan soal bagaimana kita bernapas, bagaimana kita bisa hidup. Kok enggak baik udara adalah Ta'ala. Ayo. Tapi Allah sediakan semuanya. Pernah enggak awak berdoa ke Allah Ta'ala, ya Allah beri saya udara segar. Tapi di beda Allah Ta'ala kan. Jadi banyak dalam hidup kita ini, enggak awak minta, tapi dia awak perlu di beda Allah Ta'ala. Itu enggak je nak bersyukur. Di sinilah pentingnya. Maka Rasulullah SAW di awal dakwah periode Makkah, salah satu dari poin yang disampaikan itu ada pada al-qada'u wal qadar. Para ulama tauhid, para ulama salaf itu memberikan penjelasan agar kita paham dengan makna qada dan qadar itu ada pada 4 poin. Ada 4 hal yang membuat kesempurnaan iman kita kepada al-qada'u wal qadar. Yang pertama, kita meyakini ilmullahil muhit bi kulli syai'. Kita percaya, kita meyakini bahwa sesungguhnya Allah memiliki ilmu. Allah itu mengetahui segala sesuatu, meliputi pengetahuan Allah untuk segala sesuatu. Ilmunya Allah tidak dibatasi oleh zaman, tidak dibatasi oleh makan, oleh tempat. Allah tidak ada yang bisa membatasinya. Tempat dimanapun kita berada, Allah tahu. Kapanpun Allah tahu. Maka bagi Allah tidak ada masa dulu, masa sekarang, masa yang akan datang. Kenapa demikian? Karena al-ilmul muhit, al-ilmu syamil, ilmu yang menyeluruh. Apapun yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi, seperti apa terjadinya nanti, semua sudah ada dalam ilmunya Allah. Maka percaya kepada takdir, percaya kepada qada dan qadar, percaya kepada ilmunya Allah. Ini
salah satu dari kesalahan pembesar-pembesar pada masa dahulu, termasuk seperti Ibnu Sina. Kenapa banyak orang yang mengkritik Ibnu Sina dari sisi akidah? Kalau dari sisi keilmuan yang lain, tidak ada persoalan. Ilmu kedokteran, umpamanya diakui di Prancis saja itu ada patung Ibnu Sina itu. Di depannya, katanya di depan Fakultas Kedokterannya itu ada patungnya Ibnu Sina, diakui. Tapi ketika bicara soal iman, soal takdir, nggak bisa dia dipakai. Karena salah satunya bermasalah dari sisi ini. Menurut dia, Allah belum tahu sesuatu ketika belum terjadi. Dan ada di antara kelompok-kelompok Mu'tazilah, Ahlul Kalam yang cenderung mengatakan seperti itu. Karena Ahlul Kalamnya itu, karena pengaruh dari logika-logika yang selalu dibangga-banggakan. Nah, padahal al-ilmu syamil, ilmu Allah yang meliputi. Nah, kalau seandainya kita kehilangan, umpamanya kehilangan lupa ala tak kupiah, mana sekupiah tadi? Peka sajam sudah tu bau tentu. Kemah kupiah. Kira-kira Allah sudah tahu tidak kalau 1 jam berikutnya awak tentu? Tahu. Maka tidak ada yang masa dulu, masa sekarang, masa yang akan datang. Itulah makna Allah di luar ketentuan zaman. Sekarang Allah di luar ketentuan tempat umpamanya. Apa arti? Karena ada zaman, ada makan. Allah di luar seluruh ketentuan tempat. Artinya Allah tidak membutuhkan tempat apapun. Tidak ada kebutuhan Allah kepada tempat. Hanya saja kadang-kadang ini disalah maknakan. Disalah maknakan itu maksudnya ketika ada ayat yang mengatakan umpamanya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah berada di atas arasy. Banyak yang menolak, tidak boleh sebut dia tiang arasy dunia. Kalau dia mereka perlu dia tampek. Yalah jole Allah tidak perlu tampek. Mengatakan dia di atas arasy, apakah berarti dia butuh tempat? Tidak. Karena Allah itu tidak butuh kepada alam ini, maka dia berada di luar alam. Dan makhluk yang paling tinggi adalah arasy. Maka ketika Allah katakan dia berada di atas arasy, berarti dia di atas makhluk semuanya. Maka datanglah ayat Allah, wa huwal qahiru fauqa ibadi. Dialah Allah yang berkuasa fauqa ibadi, di atas hambanya. Itu tidak boleh sebut dia teh. Kena ada semacam subuhat. Kalau Allah sebut dia hati tu, berarti tompek. Ni ke dia hati ko meja, ayu ko dia hati meja. Itu makhluk, sang makhluk banyak yang tidak topek kaidah tadi. Langit kedua dia langit satu tu enggak? Mana tinggi langit satu, langit dua? Berarti langit dua berada di atas. Tu perlu langit dua ke langit satu? Tak perlu. Itu makhluk tu. Maka Allah jangan mau disama-samakan seperti itu. Tapi kita wajib meyakini bahwa dia di atas arasy karena dia yang menyampaikan. Maka dia berada di luar ketentuan waktu dan tempat. Itu dia arti. Bukan berarti mengatakan sekarang Allah, itu tidak boleh sebut sekarang Allah. Sekarang di situ itu bagi awak. Ilmunya kita, karena ilmu kita sangat terbatas. Jangan kan yang akan datang lah jauh lewat, tidak tentu kan. Yang lah terjadi, tidak tentu. Kadang baru terlewat, baru sudah apa buat, tidak terkadang sudah terlewat. Nelpon orang rumah, bang tolong beli apa ayahnya, sudah majlis sudah beli punya. Sampai di rumah mana itu bang, dia tidak terkadang tadi bayar. Tengok kena bangi lah. Tiba di rumah.
Allah tentu dek ndak ada bahasanya kan kono wangi sudah itu. Awak tentu doa. Ndak tentu. Aja dadi loma ya manusia. Jadi ndak ada pandang itu letaklah jannah cita-cita lah. Jannah sok-sok lah. Maka pertama sekali percaya kepada takdir berarti meyakini al-ilmu syamil, al-ilmul muhit. Ilmu Allah yang meliputi, ilmu Allah yang sempurna, menyeluruh, tidak ada satupun yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk waktu dulu. Kita jawab dulu insyaallah suara azan. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita ke materi kita. Poin pertama tadi sudah kita katakan bahwa maksud dari iman kepada al-qada'u wal qadar berarti adalah meyakini ilmu yang ada pada Allah, bahwa sesungguhnya Allah
mengetahui segala sesuatu dan tidak ada yang tersembunyi dari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu saja ada banyak ayat yang akan berbicara tentang itu, apalagi ini adalah penguatan iman di awal-awal dakwah Nabi. Itu semua dengan ayat-ayat Al-Quran. Semua ketentuan itu dijelaskan oleh Nabi berdasarkan kepada ayat dan diperkuat nanti oleh Nabi berdasarkan hadis. Salah satu dari ayatnya seperti yang ada pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Yunus ayat 61, wa ma takunu fi sya'nin, dan tidaklah engkau berada pada suatu keadaan, wa ma tatlu minhu min Qur'an, dan tidak pula engkau membaca di antara ayat-ayat Al-Qur'an, wala ta'maluna min amalin, dan tidak pula kalian melakukan min amalin, amal apapun. Amal di sini dalam bentuk nakirah, dalam kaidah umum dalam ilmu usul fikih itu dikatakan nakirah setelah nafi itu min siyagil umum. Kata nakirah yang terletak setelah ada nafi sebelumnya, maka dia bermakna nakirah itu maksudnya umum tuh berarti masuk padanya semua aktivitas yang kita lakukan. Wala ta'maluna min amalin, tidaklah kalian melakukan amal, kegiatan, aktivitas apapun, illa kunna alaikum syuhuda, kecuali kami. Kami di sini siapa? Allah. Kalau Allah bilang kami, itu banyak Allah Ta'ala. Ada ayat, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, kami pula yang menjaganya. Allah ketika mengatakan kami ada dua kemungkinan. Pertama, litasyrif, untuk menunjukkan kemuliaan. Kalau ada seseorang bupati pidato yang kami hormati, misalnya itu yang kami hormatinya kan, ini yang kami hormati, yang kami muliakan, itu litasyrif. Atau ketika dipahami secara baik, ketika dikatakan kami, berarti Allah dan ada hal-hal lain yang terlibat. Inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran. Ada enggak kerja malaikat di situ? Enggak. Tapi yang menurunkan sesungguhnya adalah Allah. Karena malaikat tidak akan bisa berbuat apapun kecuali Allah. Nah di sini illa kunna alaikum syuhuda, kecuali kami terhadap kalian syuhuda, menyaksikan. Yang pertama sekali yang menyaksikan pasti adalah Allah. Tapi kan di samping kita ada kiraman katibin, ada malaikat raqib atid, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Nah maka seandainya dipahami seperti itu, berarti ada hal-hal lain yang terkait. Namun yang jadi kata kunci di sini ilmu Allahil muhit, ilmu Allah yang meliputi, mencakup untuk segala hal. Inilah, tidak ada satupun atau apapun yang kalian lakukan, tidaklah kalian melakukan amalan apapun, illa kunna alaikum syuhuda, kecuali kami menjadi saksi atau menyaksikan. Berarti dimanapun kita berada, sedang apapun kita, apakah Allah melihat kita? Apakah Allah menyaksikan kita? Jawabannya iya. Sekarang ketika berada di majelis ta'lim, majelis ilmu, apakah Allah menyaksikan? Iya. Karena majelis ilmu bagian dari min amalin.
Ketika kita bersendiri, tidak ada siapapun, apa yang kita lakukan pada saat itu? Apakah Allah tahu? Tahu. Ini makna al-ilmul muhit, al-ilmus syamil. Maka Ibrahim bin Adham itu didatangi oleh seorang pemuda. Pemuda itu suka berbuat maksiat. Dan dia minta izin pula buat maksiat. Apa kata Ibrahim bin Adham? Silahkan kalau kamu berbuat maksiat. Tapi ada syaratnya. Kalau lebih bisa penuhi syarat tuh, buatlah maksiat. Tak sekenek sonang syarat buat maksiat. Kalau awak syarat nak masuk kuliah mau, akhir syarat hanya tentu sonang awak ada syarat tu awak nak masuk situ. Sonang. Apa dunia? Pertama, kalau kamu ingin berbuat maksiat, silahkan perbanyak maksiat itu, tapi usahakan jangan sampai nampak ada Allah Ta'ala. Usahakan setiap kemaksiatan yang kamu lakukan jangan tak nampak ada Allah Ta'ala. Lebih bisanya. Itu yang tak ada adanya. Kalau itu syarat tak bisa. Acik lainnya, ada syarat lainnya. Apa adanya? Silakan kamu berbuat maksiat, tapi lakukan maksiat itu di tempat yang selain milik Allah. Tidak ada jangan. Buatlah, tapi jangan ditampek nyawat ditampek Allah Ta'ala, inyo punya. Tu membangkang itu tentu tidak sesuai dengan. Maka kadang seorang ayah kalau punya anak nakal, ada naluang di rumah agaknya, tidak boleh tinggal di rumah ada dekat. Hanya awak tinggal di rumah Allah Ta'ala tu. Ada. Bisanya? Tidak bisa. Ada syarat lainnya, kak nak buat je ni. Silahkan kamu berbuat dosa, tapi kok tiba malaikat maut mencabutnya. Tolong minta undur. Buatlah dosa hanya, tapi kok tiba malaikat maut kata itu. Tolong minta undur, jangan dimatikan dulu. Lah bisa. Anda aja ni. So buat dia syarat-syarat. Ternyata syarat yang disampaikan itu pula lah yang membuat dia menjadi bertaubat. Banyak disebutkannya. Ada cik lah. Kalau kamu ingin berbuat maksiat juga silahkan. Tapi usahakan kamu tidak memakan rezeki yang diberikan oleh Allah. Pokoknya ada cik, tidak bisa. Akhirnya kalau begitu Imam, saya bertaubat. Ternyata pada saat kita berbuat maksiat itu, kita membutuhkan Allah. Saat kita berbuat dosa, fasilitas dosa kita adalah rezeki dari Allah. Kalau kita melangkahkan kaki kita ke tempat dosa pakai mobil, rezeki Allah yang baik. Masuklah ke tempat dosa, membayulah. Piti Allah ya baik, sakit maka datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, maka meyakini al-ilmu syamil, ilmu Allah yang meliputi, ternyata bisa membuat pribadi seorang muslim menjadi berubah. Karena tidak ada tempat di mana dia berada kecuali ternyata Allah menyaksikan. Alangkah baiknya dan bahagianya ketika kita disaksikan oleh Allah dalam keadaan beribadah. Dan alangkah meruginya kita. Alangkah meruginya kita kalau seandainya ternyata Allah menatap kita, ternyata kita sedang berbuat maksiat. Ini ibadah dalam artian yang sangat luas. Ibadah itu perlu di masa haji, tidak tahu Ustaz. Boleh nampak ada Allah Ta'ala ibadah tahu. Tidak perlu di masa haji tahu, karena ibadah bukan hanya di masjid. Bisa tidak ibadah di kantor? Bisa. Berikan pelayanan prima. Ya, orang-orang pertama diangkat jadi PNS doang, ada materi itu pelayanan prima. Dan ikutin dulu. Pelayanan prima, ki contoh pelayanan prima itu. Itu lebar buat. Iya lehnya. Karena memang disitulah
ibadah kita. Ada orang yang datang, berikan pelayanan. Jangan pakai slogan kalau bisa dipersulit, kenapa? Ini adalah berkembang dulu tuh. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Sekarang dibalik. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Ada istilah SMS. Senang melihat orang, susah melihat orang senang. Di kantor bisa kita beribadah. Di pasar bisa enggak beribadah? Bisa. Maka ketika dikatakan ibadah, bukanlah hanya menuntut kita berada di masjid. Karena ibadah dalam artian yang sangat luas. Bahkan ada di antara ibadah yang sangat mudah, tapi pahalanya sangat besar. Apa itu? Zikir. Ketika lidah kita berzikir, menyebut Allah Subhanahu wa taala, mengingat kemuliaannya. Zikir-zikir itu sangatlah mudah sekali karena hanya lisan saja. Ibadah zikir tidak memerlukan banyak modal. Hanya memerlukan lisan kemudian diikutkan oleh hati kita. Dan kemuliaan seseorang itu ditentukan oleh dua hal. Lisan yang selalu berzikir dan hati yang selalu bersyukur. Saat lisan kita mengucapkan kebesaran Allah, subhanallah, ikutkan dan penghayatan hati kita. Bahkan ada Nabi sendiri yang bilang, kalimatani khafifatani fil lisan, sakilatani fil mizan, habibatani indar rahman. Ada dua kalimat ringan di lisan, berat di timbangan, apalagi habibatani indar rahman, sangat dicintai pula oleh Allah. Apa itu? Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Sekarang kita nyetir. Bisa tak kita beribadah sambil nyetir? Bisa. Apa ibadahnya? Salah satunya yang tadi. Subhanallah, subhanallah, subhanallahil azim. Lidah kita kalau sudah sering berzikir, hati kita selalu bersyukur. Itu tiba macet bekok ya. Itu ndak kan ngomel-ngomel udah. Semakin panjang macetnya, semakin lama waktu zikirnya. Tapi kalau hati yang jauh dari Allah, sodokato kalu. Hapulah ini, ngapulah nanti terjadi depan bumi. Oh nak capek ini. Ya ndak ini aja nak capek dah. Sodok yang nak capek. Ada keadaan-keadaan yang ketika kita hadapi dengan hati dan lisan yang berzikir, semua akan menjadi peluang untuk mendapatkan kebaikan. Sinilah indahnya Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati billah, ma'asyaral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Dikarenakan oleh Allah yang mengatakan bahwa Dia senantiasa menyaksikan semua yang kita kerjakan, maka ini mudah-mudahan kita harus senantiasa berdoa dan memohon kepada Allah agar mampu melawan bisikan-bisikan syaitan. Yang bisikan syaitan dua tuh. Bisikan syaitan di sebelah kiri, bisikan malaikat dari sebelah kanan. Selalu ada. Itulah terus yang akan berlawan tuh. Sekarang siapa yang akan menang? Tergantung iman kita. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan pada setiap diri fujur, takwa. Jadi ada fujur, ada unsur-unsur keburukan. Pada masing-masing kita ada unsur keburukan. Wa taqwaha, dan pada masing-masing kita ada pula unsur takwa. Fujur dan takwa inilah yang akan terus terjadi sirah,
terjadi bersaing terus dia. Kadang-kadang ada hari di mana takwa kita menang. Ketika takwa kita menang, berarti iman kita sedang naik. Ada di antara hari nanti ternyata takwa kita kalah, fujurnya yang menang. Maka di hari itu banyak pula terbuat dosa-dosa dan kesalahan. Berarti iman kita sedang menurun. Inilah ciri-ciri dari iman manusia itu memang adalah yazidu wa yanqus. Bisa bertambah, bisa berkurang. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Dia bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah, dan dia bisa berkurang dengan adanya kemaksiatan. Inilah akidah Ahlus Sunnah. Ini akidah ulama salaf. Diselisihi oleh di antara seperti orang-orang Murji'ah, ada orang-orang sebagian dari Ahlul Kalam yang mengatakan bahwa iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Asal dia sudah pernah mengucapkan la ilaha illallah, berarti imannya sudah sempurna dan tidak akan berubah-ubah lagi. Tapi itu keyakinan yang salah, tidak dapat diterima. Yang benar adalah yang diyakini oleh para ulama salaf, al-imanu qaulun wa amal yazidu wa yanqus. Iman itu qaulun wa amal. Qaul, ungkapan. Kita tidak cukup kita mengatakan beriman saja, ya Allah saya beriman, tidak cukup sampai di situ. Ikutkan dengan amal. Amantu billah tsumma istaqim. Ada seorang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, tolong ajarkan saya satu kata, satu hal. Tidak kena tanya, ya sudah ke yang lain-lain. Apa kata Nabi? Qul amantu billah tsumma istaqim. Cukup kamu ucapkan kata amantu billah, saya beriman kepada Allah, tsumma istaqim. Kemudian istiqamahlah dengan kata amantu. Istiqamah ini berarti amal. Inilah keyakinan yang ada pada Ahlus Sunnah atau yang dijelaskan oleh para ulama salaf. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Sekira mungkin sampai di sini dulu kajian kita pada malam hari ini. Nanti insya Allah kita sambung karena ada penjelasan-penjelasan yang saya kira tidak cukup waktu kita untuk menjelaskan. Baru satu makna yang kita sampaikan untuk beriman kepada takdir, masih tersisa tiga makna lagi. Insya Allah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih, mohon maaf. Semoga majelis kita majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menambah ilmu, bisa menambah iman, selalu diberikan sehat-sehat oleh Allah. Dengan demikian kita semakin bisa memperbanyak ibadah dan amal saleh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.